hambatan juga ada di sini. Ini tinggi BTS-nya kurang lebih 40 meter dan tinggi antenanya ini hanya 10,9 meter. Ketinggian daratannya 20 meter, maka kita butuh antena 20 meter lagi untuk menembus atau melewati bukit yang ada ini. Sekarang bukitnya 40 meter. Halo, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pada video kali ini. Kita akan bahas melengkapi pembahasan sebelumnya tentang bagaimana melakukan survei untuk pemasangan antena 4G dalam hotspot WiFi, menarik sinyal 3G 4G untuk ke area sahabat. Misalkan area sahabat yang sinyalnya hilang timbul, sinyal 4G-nya, atau hanya di titik-titik tertentu, dengan menggunakan antena yang direkomendasikan seperti grid dan periodik, dan juga parabolik, bahkan yang terbaru juga ada K-train. Nah, bagaimana cara menentukan hambatan bukit atau gunung di lokasi sahabat semua, dari desa A ke desa B, di antara itu ada gunung atau bukit. Nah, kita melihat tinggi hambatan tersebut, berupa gunung atau bukit ini, tinggi gunungnya berapa meter, tinggi bukitnya berapa meter. Kita menggunakan tools apa untuk melihat tersebut. Tools yang kita gunakan ada 3. Jadi sahabat, jika melakukan survei untuk menentukan apakah ada hambatan atau tidak antara BTS yang ditembak atau tower sinyal yang akan kita tembak, sinyal 4G misalkan, di desa tetangga atau di kecamatan tetangga, bahkan di kabupaten tetangga, jika area kita sinyalnya muncul hilang. Oke, ada 3 tools ini. Yang pertama adalah Google Map, yang kedua link ui.com dari UBNT, kemudian yang ketiga adalah Google Earth. Oke sahabat TIR, yang pertama seperti pada video sebelumnya, untuk menggunakan antena yang direkomendasikan, antena apapun yang terbaik, jika hambatannya melebihi dari kapasitas atau hambatannya 100% atau 99%, maka menggunakan antena apapun semakin sulit untuk kita mendapatkan sinyal 4G, bahkan data yang berkualitas untuk WiFi kita. Sahabat, ini adalah Google Map. Ini misalkan kita tempatkan ini adalah area sekolah yang sebelumnya kita sudah pernah memasang antena grid dengan Huawei B535 yang sangat work. Gunakan Huawei B535 dengan antena grid lokal, tingginya kurang lebih 10 meter antenanya. Kemudian di arah ini, arah BTS, ini adalah lokasi BTS. Jadi lokasi BTS ini ada di sini. Di lokasi di sini yang sekarang sudah dibangun BTS di kecamatan tetangga. Oke, untuk menentukan garis, ini syaratnya kita harus menentukan atau mengetahui di mana BTS Tower ISP berada. Misalkan saat ini adalah Tower Telkomsel, kita sudah tahu bahwa berada pada titik ini, sehingga kita menarik dari titik ini dan sampai ke titik di mana kita pancang antena grid lokal. Karena garisnya berada, ini patokan ada di bangunan depannya ini, jadi arahan antena ini ke bangunan yang ada di sini. Kebetulan bangunan depan ini adalah bangunan sekolah juga, sehingga kita menggunakan rumah ini untuk arah antenanya. Itu pointing sederhananya. Sahabat TIR, misalkan kita sudah tahu BTS atau tower berada di sini, kebetulan saat ini adalah tower Telkomsel. Kita klik kanan di sini, kemudian ukur jarak. Klik biasa, ukur jarak. Oke, ini sudah tertanda. Kemudian kita perkecil lagi menuju ke lokasi yang kita akan. Oke, di sini sahabat TIR, kita akan tempatkan antena di posisi sini. Kita akan klik biasa di titik ini. Ini adalah sebuah gedung sekolah. Kita klik biasa. Oke, jadi sekitar 7 km kita menggunakan grid lokal di area ini. Caranya kita akan arahkan seperti ini, arah antenanya yang rumah terdekat ini, sehingga tidak melenceng ke rumah sini atau ke bangunan di sini. Itu patokan untuk sederhananya.
Tools yang kedua adalah Link UI. Setelah kita menggunakan Google Map, Link UI ini adalah area yang kita tempatkan tadi. Kita klik, kemudian kita tempatkan di titik di mana sinyal berada. Di titik ini, sahabat bisa lihat, titik ini adalah titik di mana tower atau BTS berada. Kita tempatkan ujungnya di atas. Oke. Ya, sahabat, ini di tempat sekolah. Ternyata ini biru, dan kita klik bagian ini untuk drop down ini naik ke atas, dan ternyata lihat ini sahabat, tidak ada hambatan atau jauh dari hambatan. Misalkan di sini ada hambatan tapi tingginya hanya 18 meter. Kemudian di sini tingginya 13 meter. Hambatan juga ada di sini. Ini tinggi BTS-nya kurang lebih 40 meter dan tinggi antenanya ini hanya 10,9 meter. Kita masih bisa turunkan sampai 9 meter, masih bisa dapat maksimal jarak 7,7 kilo dengan antena grid, periodik, Cathrin bahkan, karena ini tidak ada hambatan sama sekali. Hambatannya pastikan semua hijau, jadi tanpa hambatan. Oke, itulah menentukan seberapa besar hambatan yang kita tembak menggunakan antena apapun. Jika bebas hambatan dan antenanya berfungsi dengan baik, sebagian besar antena bisa. Itulah bagaimana cara kedua untuk melakukan survei sebelum memasang sebuah antena untuk digunakan sebagai hotspot WiFi. Sahabat bisa lihat jaraknya 7,7 km. Oke sahabat, menggunakan linkui.com ini sebenarnya digunakan untuk melakukan survei WiFi point to point. Akan tetapi kita bisa memanfaatkan untuk melihat hambatan gelombang, karena baik WiFi maupun sinyal 4G sama-sama menggunakan gelombang radio, berbeda hanya pada frekuensinya. Itulah tools yang kedua. Nah, bagaimana cara melihat jarak ini ada hambatan atau tidak? Misalkan kita sekarang pindahkan di sisi sini. Oke. Ya. Di sini ada sebuah BTS juga. Oke, sahabat. Ya. Di sini ada sebuah BTS. Nah, di sini lihat merah. Artinya ada hambatan, gunung, bisa pohon, sebagian besar gunung dan bukit. Kita lihat hambatannya. Nah, di sini BTS yang tingginya 40 meter, atau di sini kita tinggikan karena BTS-nya ada di sini. Oke, 37. Ya, misalkan BTS-nya 40 meter dan tiang antena kita itu sekitar 12 meter. Maka masih ada hambatan. Hambatan di sini sekitar, ini masih ada sedikit hambatan, walaupun ini sudah bisa digunakan atau bisa lancar WiFi-nya atau lancar sinyal 4G-nya. Karena di sini hambatannya sedikit. Oke, sahabat TIR, di sini masih belum terlalu hijau karena ada hambatan ini. Jadi kalau tower sebelumnya adalah tower mini yang tingginya 35 meter, maka pastikan di sini semakin besar hambatan. Hambatannya bisa besar. Jadi atas 20% hambatan sinyal yang akan kita tembak. Itulah hambatan sinyal yang akan kita tembak menggunakan antena, baik jenis antena apapun. Jika ada hambatan yang besar, maka kemungkinan akan sulit mendapatkan sinyal yang stabil. Cara yang berikut untuk melihat hambatan tingginya gunung. Misalkan di jarak ini ada gunung, kita lihat di sini. Jadi sahabat bisa lihat, tadi kita tempatkan di sini sebuah antena grid lokal yang kita pernah pasang di sekolah ini, yang kita uji dengan Huawei B535, dan BTS-nya ada di posisi ini. Jadi sahabat bisa lihat, sinilah posisi BTS-nya. Jadi posisi BTS ini tingginya 16 meter, lokasi daratannya itu 16 meter di atas permukaan laut. 16, 14 sampai 16. Jadi sahabat bisa lihat di sini 17.
di pojok kanan bagian bawah ini adalah tinggi dataran dari permukaan laut. Sekarang 17 meter, berarti 17 meter di atas permukaan laut. Nah, bayangkan kalau 17 meter dan kita tempatkan antena dengan tinggi 10 meter, berarti kurang lebih tingginya 27 meter. Itu antena yang kita mau tembak. Sahabat bisa lihat sambil menggeser mouse, ya di sini sahabat bisa lihat di ketinggian di mana sorotan mouse ini sekarang 151 meter. Berarti area sini area bukit dan gunung. Nah, sekarang mulai kita geser dari sini tempat BTS tadi ke arah sini. Oke, kita mulai geser dari tempat antena grid dan juga tempat yang kita pancang antena penembak sinyal ini ke BTS yang di sini yang ada subpolsek dekat sini. Jadi sementara kita geser ke sini, jadi sahabat bisa lihat di bawah 16 meter. Oke. Nah, sekarang sempat tembus 30 meter. Nah, di sini ada bukit sahabat. Bukit yang tingginya 30 meter. Jadi kalau kita menambah antena hanya 10 meter, berarti dipastikan baru sekitar 27 meter dan masih ada 3 meter lagi terhambat gunung, sehingga dipastikan sinyal akan terhambat. Oke, kita geser ke arah antena. Ya, di sini bukit yang tingginya 48 meter. Jadi dipastikan jika kita punya BTS-nya hanya 40 meter, kemudian antenanya hanya 10 sampai 12 meter, sudah pasti sulit untuk menerima sinyal, dan kenyataannya kita tidak dapat sinyal di sini kecuali berbalik ke arah berlawanannya. Posisi ini ada bukit dengan tinggi 48 meter. Kita geser lagi ke arah antena. Semakin turun 28 meter, di sini bukitnya semakin turun, kadang naik. Oke sahabat. Ya. Di sini ketinggiannya 23 meter di atas permukaan laut. Oke. Ya. Oke sahabat IR. Jadi jika kita di sisi ini ketinggiannya 23 meter, jika antenanya 12 meter 34 meter. Jika bukitnya tingginya 40 yang seperti ditemukan tadi, maka dipastikan kita akan mengalami sulit sinyal walaupun dengan ketinggian tersebut. Jadi dengan mengetahui di pojok kanan bawah ini adalah tinggi permukaan daratan dari laut, di mana naik, di mana turun, di mana ada bukit, ada gunung, kita bisa ketahui dengan menggeser mouse ke arah jalur antena penerimaan antena kita. Ini 41 meter, jadi pastikan ini adalah bukit. Oke, di sekitar ini adalah sebuah bukit yang ada awan ini. Untuk mengetahui hambatan bukit dan gunung tingginya berapa, sehingga menjadi hambatan dalam transfer data. Ini juga bisa dilakukan patokan untuk point to point, wifi, nembak wifi, ataupun nembak sinyal 4G dan dijadikan wifi. Oke sahabat IR, semoga bermanfaat. Ada 3 tools ini, menggunakan Google Maps, menggunakan link ui.com, dan menggunakan Google Earth untuk melihat tingginya hambatan, tinggi gunung, tinggi bukit, tinggi daratan dengan menggunakan Google Earth yang simple. Sukses untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.